burung-burung akan pergi ke tempat itu untuk mencari makan. Beda sama tempat kita, tak ada musim dingin. Jadi setiap daerah punya tradisi untuk peduli kepada hewan. Ibu jangan berhenti buat baik hanya karena ada orang tak baik. Kalau berhenti kita buat baik gara-gara orang tak baik, lalu apa beda kita sama dia? Teknisnya saja dirubah. Cari tempat yang terbuka, tanah lapang, sehingga kalau kucing itu habis makan di situ, tak lama setelah itu dia berjalan, belum sampai ke rumah orang, maka dia di rumput-rumput, di pasir. Nah ini, jadi teknisnya saja. Mudah-mudahan perbuatan baik ibu, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah. Ya Rasulullah, apakah perbuatan kami pada binatang ini ada pahalanya? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik pada setiap hati yang basah bernilai sedekah. Kucing itu hati yang basah. Bahkan Nabi menyebut hadis tentang kucing. Maka perbuatan ibu tetap istiqomah, teknisnya saja dirubah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, langsung saja kita ke penanya berikutnya. Kami persilahkan Bapak Herman dari Bandung. Silakan Bapak. Kurang dekat Bapak, suaranya kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jelas. Ya, Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya ulangi lagi. Kita punya tetangga non Muslim yang belum menikah, karena kan kita tidak tahu aturan agamanya mereka. Tapi kita sebagai non Muslimnya, kalau kita kan berduaan belum nikah kan nggak boleh. Kita harus bagaimana menyikapinya? Karena lihat berduaan seperti itu, apakah boleh kita menegur apa bagaimana? Kita ini tinggal di negara hukum. Hukum kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan yang terendah paling bawah ada RT, ada RW. Maka dudukkan bersama. Kalau kita tinggal di komplek perumahan tetangga ada yang tidak Islam. Perbuatan yang bagi kita mungkar, bagi saudara kita itu tidak mungkar. Contoh, duduk minum khamar. Itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi kita itu perbuatan mungkar. Jadi kalau kita duduk bersama, kita menemukan solusinya. Mungkin kalau mau duduk kongko-kongko, mungkin di dalam rumah. Atau di rumah yang ada terasnya tertutup sehingga tidak dilihat oleh anak kita, saudara kita yang perempuan. Begitu juga masalah berdua-duaan. Mungkin kalau perbuatan itu di depan mata kita, kita sebagai orang muslim yang taat beragama, maka kalau dia mau, jadi dalam rumah dia, kita tidak urus perbuatan orang dalam rumah orang. Ini pagar rumah dia, dalam rumah dia. Tapi saya rasa tidak ada saudara kita yang non-muslim membiarkan anak gadisnya melakukan perbuatan free sex, seks bebas. Itu nggak ada. Karena tidak ada fitrah naluri seorang bapak yang mengizinkan anak gadisnya, anak perempuannya melakukan dia mereka tetap juga ada aturan pernikahan. Jadi secara etika moral, jadi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan aturan agama kita, karena saudara kita ini bukan di dalam lingkaran kita. Nah, maka kita sampaikanlah kepada pemerintahan terendah yang ujung tombak, Pak RT, Pak RW, tolong dudukkan masalah ini sehingga dibuatlah aturan. Aturan itu dibuat untuk kemaslahatan bersama. Itulah pentingnya musyawarah, duduk. Diangkat RT itu diangkat kita yang milih. Pilihan kita.
Mudah-mudahan solusi ditemukan dengan bermusyawarah. Makanya salah satu dari Pancasila itu adalah permusyawaratan. Kita mengenal ada namanya musyawarah mufakat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas waktunya dan Kang Ustaz Afin. Salam kenal, saya Ahmad Barogi. Mungkin yang kemarin juga sempat ikut hadir Pak Buya di acara tausiah di daerah Cisauk. Barakallah. Saya ingin bertanya sama Buya, mungkin mengenai tetangga ya. Jadi tetangga di sini masih termasuk kerabat atau keluarga. Ini masih terhitung tetangga ya Pak Ustaz ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membangun kekeluargaan untuk sama-sama membangun majelis taklim. Kebetulan di rumah gitu ya, di rumah sendiri memang ada majelis taklim Ustaz, Buya. Terkadang mungkin ini hanya suudzon saya kali ya, ketika ingin sama-sama membangun bersama keluarga, ada salah satu dari adik saya atau siapa ya, kemudian ketika kita mau memulai untuk memprogram daripada majelis taklim, ya ternyata tidak sinkron Bu ya, gitu ya. Tidak sinkronnya emang karena mungkin si ini adik saya pengen seperti ini, saya seperti ini gitu. Nah ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana solusinya supaya kita bisa sama-sama membangun untuk terutama jariah yang diwariskan oleh orang tua gitu ya. Memang ini intinya ingin melanjutkan daripada perjuangan pengajian yang ada di majelis taklim tersendiri. Itu aja, terima kasih Buya. Untuk masyarakat sekitar, saya buatkan kajian subuh Rabu, Riyadhus Shalihin. Untuk ustazah, yayasan, guru, semuanya tim kumpul hari Kamis, malam Jumat, awal bulan baca Yasin. Habis baca Yasin, awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, Al-Fatihah, zikir la ilaha illallah, berdoa, makan. Untuk teman-teman seangkatan saya sebelum ke Mesir, angkatan 96, rumah siapa yang bisa bulan ini? Rumah si Anu. Datang, kumpul duit, makan, baca. Kita baca kitab Imam Al-Ghazali. Dapat 2-3 baris, yang penting kumpulnya. Baca ini hanya sekedar ngambil barokah ngaji. Baca, tanya jawab, makan, pulang. Untuk angkatan ke Mesir 98, kami angkat ketua, kemarin di Jakarta ketemu. Nanti ketemu lagi di rumah siapa. Untuk angkatan pondok, baru tadi WA-nya masuk. Kapan kita ketemu? Saya bilang, saya sebulan ada waktu 20 jam. Sebelum khutbah Jumat, ba'da Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Pilihlah antara 5. Yang penting ketemu, silaturahim. Ngaji, tanya jawab, ngobrol, cerita, tak usah terlalu formal-formal. Jangan memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Jadi kalau ada orang 10 yang setuju 7,
yang setengah-setengah, 2, yang satu menolak. Kenapa kita mesti gagal batal hanya gara-gara upil-upil ini? Kalau saya hiraukan itu. Saya tak pernah memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Saya jalan saja. Saya macam kereta api di atas rel. Saya jalan aja. Orang mau datang, orang mau tidak. Ini ikhtiar saya supaya saya lepas ketika ditanya Allah. Dan kemudian saya berdoa. Selesai. Saya tidak pernah ada mengganggu pikiran saya. Tapi pertemuan-pertemuan ini saya buat. Pertemuan lingkungan, pertemuan yayasan, pertemuan dengan teman-teman alumni Azhar, pertemuan dengan kawan seangkatan, ketemuan pondok, semua saya buat. Supaya waktu saya ceramah, dia tidak menendang ke dalam. Oh, cuman pandai ngomong. Demikian usaha ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan katsir atas kesempatannya, Bang Alvin juga Ustadz. Baik Ustadz, izin bertanya. Saya ada teman yang bertanya kepada saya. Jadi teman saya ini dia bekerja menjadi pembina asrama kurang lebih begitu di sebuah yayasan. Nah, tapi di yayasan ini dia kategorinya bisa diartikan pengabdian gitu, dan hanya diberi honor kurang lebih sekitar 300.000. Tapi itu pun diberikannya ketika sudah 6 bulan gitu Ustaz. Jadi otomatis dia itu benar-benar Masya Allah banget ya, karena nggak dapat makan Ustaz di yayasan tersebut. Jadi semua biaya itu udah segitu aja gitu Ustaz, sampai 6 bulan itu. Jadi selama ini kadang dia makan itu suka utang pinjam gitu dengan kawan-kawan yang lainnya. Nah, sekarang ini ayahnya sudah berusia lanjut gitu dan sudah tidak bekerja, sedangkan dia punya 3 adik yang mana semua adiknya sekolah. 1 adiknya pesantren, cukup membutuhkan biaya, juga 2 adik yang lainnya. Tapi orang tuanya ini hanya ingin si anak ini tetap berada di yayasan tersebut walaupun dengan gaji kecil. Sedangkan si teman sayanya, dia memikirkan keluarganya gitu Ustaz, juga adik-adiknya yang sekolah. Lantas dia bertanya, gimana kalau misalkan saya pindah cari kerjaan yang lain demi kebaikan bersama untuk kebutuhan keluarga, tapi bagaimana dengan ridho orang tua saya? Karena orang tua saya tidak ridho jika saya pindah dari yayasan ini. Kurang lebih begitu Ustaz. Jangan kecintaan kita kepada agama dieksploitasi orang. Jangan kecintaan kita kepada guru mengeksploitasi orang. Agama Islam ini agama keseimbangan antara akal dengan hati, rasional. U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berilah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Lihat yayasan ini, bagaimana keuangannya. Kalau yayasan ini secara finansial mandiri bisa menggaji orang, tapi dia menggaji 300.000 per semester 6 bulan, itu membunuh orang. Maka dia mesti diusut karena penipuan, mengeksploitasi orang. Lapor ke polisi, penggelapan dana umat. Keluar dari situ. Tapi kalau pondok ini susah, memang tidak mampu, maka kalau masih mau mengabdi, mengabdilah, menolong dakwah. Tapi kalau tidak mampu, 300.000 6 bulan itu sangat di bawah fakir miskin. Di bawah miskin, di atas fakir sikit. Karena beda fakir sama miskin. Fakir
tidak ada income sama sekali. Ini ada 300.000. Miskin karena tidak mencukupi kebutuhan. Maka sampaikanlah ke ayah, ke ibu. Ayah, ibu, aku di sini cuma digaji 300.000. Aku menanggung makan kalian. Aku menanggung makan adik-adik. Kalau begini terus mati kita.